atau metode campuran adalah pendekatan penelitian yang dikombinasikan mengasosiasikan bentuk penelitian kualitatif dan kuantitatif sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Konsep penelitian metode gabungan. Pertama, mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi. Yang kedua, membangun kekuatan data kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, memiliki data kuantitatif dan kualitatif akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah penelitian daripada hanya satu data. Yang keempat, ketika satu jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif tidak cukup untuk menjawab masalah penelitian. Yang berikut ciri karakteristik penelitian campuran. Ciri karakteristik penelitian campuran memiliki 6 bagian. Yang pertama, memberikan dasar pemikiran untuk desain campuran. Peneliti harus memberikan kerangka dan alasan yang jelas mengapa memilih desain penelitian campuran atau kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dan kualitatif, metode pengumpulan data dikaitkan dengan angka atau data numerik dan kata-kata atau teks dan data gambar. Yang ketiga, penentuan prioritas. Dalam desain metode campuran, peneliti lebih menekankan pada satu jenis data daripada jenis data lain dalam penelitian dan laporan tertulis. Yang keempat, pengurutan dalam pengumpulan data. Adanya data pengurutan dalam penggunaan kedua jenis data. Yang kelima, analisis data dengan desain. Analisis data pada penelitian kombinasi harus disesuaikan dengan model penelitian kombinasi yang dipilih. Yang keenam, diagram prosedur. Metode penelitian kombinasi memiliki diagram khas yang menunjukkan proses penggunaan kedua jenis data, kuantitatif dan kualitatif, urutan penggunaan data, serta menunjukkan prioritas data yang digunakan dalam penelitian. Yang ketiga, jenis-jenis metode campuran atau mix method. Yang pertama, menggabungkan beberapa data kuantitatif. Pada tahun 1959, Campbell dan Fiske memperkenalkan multi-method. Penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam satu penelitian. Mereka tidak memperkenalkan metode kombinasi, sebaliknya mereka mengembangkan sifat psikologis yang valid dengan mengumpulkan berbagai bentuk data kuantitatif. Untuk mengembangkan data seperti ini, mereka menyarankan peneliti untuk mengumpulkan beberapa langkah dari beberapa ciri-ciri dan menilai setiap langkah dengan dua metode. Ketika mereka mengkorelasikan skor yang diperoleh dan meletakkan dalam suatu matriks, sebuah multimetode akan menghasilkan multimatriks. Seorang penulis dapat menentukan apakah data yang diperoleh dengan multimetode menghasilkan data yang saling berkorelasi lebih tinggi satu sama lain daripada data yang diperoleh menggunakan metode terpisah. Hasil dari korelasi ini dapat memberikan informasi tentang validitas data pada tingkat yang lebih luas. Penggunaan multimetode mendorong peneliti untuk mengumpulkan data lebih dari satu jenis data. Bahkan jika data hanya data kuantitatif untuk menilai skor tes dan tes asosiasi kata. Sisi lain, perkembangan pengumpulan data sampai sekarang terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. Yang kedua, menyatukan data kuantitatif dan kualitatif. Pada tahun 1973, Sieber menyarankan kontribusi kasus dalam survei gaya harus dari penelitian dan integrasi teknik penelitian dalam studi tunggal.
beberapa tahun kemudian, JIK menggunakan kombinasi metode survei, wawancara semi terstruktur, observasi, dan bahan-bahan arsip untuk memberikan sebuah gambar karya dan komprehensif dari kecemasan dan ketidakpuasan kerja organisasi. JIK melakukan studi di mana dalam artikelnya menggunakan embedded data. Embedded adalah suatu istilah yang diambil dari ilmu militer Angkatan Laut yang merupakan suatu proses di mana pelaut menggunakan beberapa referensi yang menunjukkan posisi yang tepat objek di laut. Hal itu berarti bahwa peneliti dapat meningkatkan penyelidikan mereka dengan mengumpulkan dan menyatukan atau mengintegrasikan berbagai jenis data yang terkait dengan fenomena yang sama. Yang ketiga, pandangan dunia tentang integrasi berbagai pertanyaan dan metode. Masalah muncul apakah penelitian kuantitatif dan kualitatif dapat dikombinasikan karena masing-masing pendekatan memiliki asumsi filosofis yang berbeda. Persoalannya, apakah seorang peneliti yang menggunakan metode tertentu juga memerlukan kompatibilitas antara pandangan dunia dan metode? Pandangan dunia adalah asumsi filosofis yang luas yang digunakan para peneliti dalam melakukan penelitian. Pandangan dunia memiliki filosofi yang luas, di mana peneliti menggunakan asumsi ketika mereka melakukan studi. Meski beberapa peneliti tidak mengenalinya, mereka membuat asumsi tentang pengetahuan dan bagaimana pengetahuan tersebut diperoleh. Yang keempat, pengembangan prosedur penelitian campuran. Faktor lain yang menenangkan perdebatan antara meningkatnya minat dalam aspek prosedural melakukan penelitian metode campuran. Peneliti mengeksplorasi tujuan penelitian metode campuran, mengidentifikasi desain alternatif untuk digunakan, dan menetapkan sistem notasi dan model visual untuk desain ini. Ide triangulasi sudah memperkenalkan satu tujuan untuk metode penelitian campuran, mengintegrasikan beberapa basis data untuk memahami fenomena dan masalah penelitian. Peneliti dapat mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif secara terpisah dalam dua fase sehingga data dari satu sumber dapat meningkatkan, menguraikan, atau melengkapi data dari sumber lain. Dalam desain yang lebih rumit, pengumpulan data dapat diperpanjang dari 2 hingga 3 fase atau dikumpulkan dari berbagai tingkatan dalam suatu organisasi seperti distrik, sekolah, guru, dan siswa. Yang kelima, advokasi untuk desain berbeda. Adanya prosedur yang muncul, sistem notasi dan desain khusus, diskusi telah berubah untuk melihat penelitian metode campuran sebagai desain yang terpisah dan berbeda. Untuk eksperimen, survei, grounded teori, dan lainnya telah ditambahkan metode penelitian campuran ke dalam desain ini yang berbeda. Selain itu, penyempurnaan berlanjut dalam proses analisis data dalam penelitian metode campuran, penggunaan proses komputer untuk menggabungkan proses statistik kuantitatif dengan program analisis teks, dan identifikasi serta diskusi dari berbagai metode penelitian campuran yang dilaporkan dalam literatur ilmiah. Yang keenam, periode reflektif. Dalam 5-7 tahun terakhir, metode campuran telah memasuki periode sejarah baru dalam evolusi. Periode ini ditandai dengan 2 tema besar, yaitu penilaian saat ini atau pemetaan lapangan dan munculnya kritik konstruktif yang menantang. Pemetaan lapangan terdiri dari membangun prioritas untuk penelitian dan dalam metode campuran, mengidentifikasi
domain penyelidikan, dan topik meringkas sedang ditangani sehingga dapat menambah diskusi yang sedang berlangsung. Yang berikutnya adalah model penelitian campuran. Yang pertama, konvergen paralel design. Konvergen paralel design merupakan penelitian yang digunakan dengan cara menggabungkan antara data kualitatif dan kuantitatif untuk menghasilkan analisis yang komprehensif. Yang kedua, the exploratory sequential design merupakan metode penelitian kombinasi yang menggabungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif secara berurutan, di mana pada tahap pertama penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan pada tahap kedua dilakukan dengan metode kualitatif. Yang ketiga, the exploratory sequential design adalah pengumpulan data yang diawali dengan pengumpulan data kualitatif, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data kuantitatif. Yang berikutnya, the embedded design. The embedded design merupakan perpaduan mix seperangkat data yang berada dalam satu level desain, yang mana satu jenis data melekat pada jenis data yang lain dalam suatu kerangka metodologi. Yang berikutnya, the transformative design merupakan suatu model penelitian yang menggunakan salah satu dari 4 model sebelumnya yang didesain dengan menggunakan suatu kerangka transformatif, yaitu lensa. Yang keenam, metode penelitian the multiphase design merupakan model penelitian yang berdasarkan pada konvergen, exploratory, dan embedded. Materi selanjutnya yaitu strategi dalam metode campuran. Adapun strategi dalam metode campuran yang pertama, strategi metode campuran sekuensial atau bertahap merupakan strategi bagi peneliti untuk menggabungkan data yang ditemukan dari satu metode dengan metode lainnya. Strategi ini dapat dilakukan dengan interview terlebih dahulu untuk mendapatkan data kualitatif, lalu diikuti dengan data kuantitatif dalam hal ini menggunakan survei. Yang kedua yaitu strategi metode campuran konkuren atau sewaktu-waktu, merupakan penelitian yang menggabungkan antara data kuantitatif dan data kualitatif dalam satu waktu. Yang ketiga yaitu strategi prosedur metode campuran transformatif, merupakan prosedur penelitian di mana peneliti menggunakan kacamata teoritis seperti perspektif overarching yang di dalamnya terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif. Yang berikutnya adalah langkah atau steps dalam penelitian campuran. Langkah pertama menggunakan model sequential explanatory. Pada model ini memiliki karakteristik di mana tahap pertama penelitian menggunakan metode kualitatif. Langkah yang kedua menggunakan model sequential exploratory. Pada model ini tahap pertama peneliti menggunakan metode kualitatif, tahap kedua peneliti menggunakan metode kuantitatif. Yang ketiga, campuran model concurrent triangulation. Pada model ini, metode penelitian dapat dimulai dari rumusan masalah kualitatif atau kuantitatif yang sejenis. Langkah yang terakhir, yaitu campuran model concurrent embedded. Ada 2 model dalam penelitian concurrent embedded, yaitu metode kuantitatif yang menjadi metode primer dan atau metode kualitatif yang menjadi metode primer. Kelebihan dan kekurangan mixed method. Kelebihannya itu yang pertama, menghasilkan fakta yang lebih komprehensif dalam meneliti masalah penelitian. Yang kedua, menjawab pertanyaan peneliti yang dijawab oleh
penelitian kuantitatif atau kualitatif. Yang ketiga, mendorong peneliti untuk melakukan kolaborasi yang tidak banyak. Kekurangannya yaitu yang pertama, dibutuhkan pengetahuan prasyarat yang baik dan mendalam terkait dengan metode kuantitatif karena keduanya digunakan dalam satu penelitian. Yang kedua, diperlukan pengambilan banyak data dalam penelitiannya, menghabiskan banyak waktu dan tenaga dalam proses penelitiannya. Demikianlah hasil pemaparan kami tentang mixed methods atau metode campuran. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.